Nah, ada konstanta, yaitu angka yang melekat pada variabel. Angka yang melekat pada variabel. Nah, ini kemudian setelah itu nanti kita akan membahas, kalau di buku itu yang awal-awal BK carikan dulu, kita akan membahas tentang ini dulu, bentuk aljabar dulu ya. Kita akan tahu yang namanya variabel, kemudian ada yang namanya konstanta. Kemudian setelah itu di sini kalian buku paketnya itu ada ada buku paket kalian bisa dibuka anak-anak, itu bab 3 masalah bentuk aljabar. Jadi kita bisa mengenal ini ya. Sebentar tak carikan bukunya itu, kalian bisa mencarinya. Nah, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada contoh, Bu Eka punya 4x kuadrat ditambah px dikurangi 10 gitu ya. Jadi yang berupa huruf-huruf seperti ini itu dinamakan variabel ya. Kemudian angka 4 itu disebut dengan konstanta. Nah, sekarang kita akan belajar di sini suku-suku. Nah, suku belajar dulu yang namanya suku. Nah, Bu Eka punya 2P ditambah 5Y dikurangi 12. Misalkan Bu Eka punya 4X ditambah 5Y. Nah, ternyata suku itu adalah satu kesatuan, dia itu dipisahkan ya, dipisahkan dengan tanda ditambah atau dikurangi. Jadi kita lihat di sini 2P itu satu suku, 5Y itu satu suku, negatif 12 itu satu suku lagi. Jadi 2P ditambah 5Y dikurangi 12 itu ada 3 suku. Kemudian setelah itu 4X ditambah 5Y itu ya, 4X ditambah 5Y, tandanya hanya satu yaitu ditambah, berarti ada 1, 2, ada 2 suku. Nah, jadi kita bisa melihat itu ada tiga suku. Yang pertama, yang kedua ada 2 suku. Nah, Bu Eka ulangi lagi, 2Y ditambah 5X dikurangi 12XY ditambah 14Y dikurangi 10. Kita lihat setiap satu suku dengan suku yang lain akan dipisahkan dengan tanda ditambah atau dikurangi ya. Satu suku, satu suku, satu suku, satu suku, satu suku lagi. Kita hitung sukunya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari contoh ini kita akan mengenal yang nama dari contoh di atas ini, berarti kita bisa mengidentifikasi jumlah sukunya ada 5 suku. Jadi saya tekankan lagi, Bu Eka tekankan, satu suku dengan suku yang lain dipisahkan tanda ditambah dan dikurangi. Nah, sekarang kita akan membahas tadi yang variabel, koefisien, dan konstanta. Bu Eka punya contoh 4X dikurangi 2Y ditambah 5. Sekarang kita identifikasi yang namanya variabel. Variabel itu huruf pengganti. Huruf pengganti kalau di contoh di atas berarti variabelnya ada X, ada Y. Nah, itu variabelnya. Sekarang kita akan koefisien.
Koefisien tadi ya, kebalik tadi Bu Eka nulisnya di sini, yaitu koefisien itu angka yang melekat pada variabel. Angka yang melekat pada variabel. Koefisien X berarti angka 4. Angka yang kantil atau melekat pada variabel. X itu punya angka yang melekat yaitu angka 4. Jadi koefisien X adalah 4. Kemudian Bu Eka tanya koefisien Y berarti angka yang melekat pada Y berapa? Negatif 2 ya, negatif 2 bukan 2. Kenapa? Karena ini bertanda negatif, ini tidak kan berarti positif, dia positif 4. Nah sekarang yang terakhir adalah kita bahas konstanta. Konstanta itu angka saja yang tidak punya variabel. Angka saja yang tidak punya variabel yaitu angka 5. Angka 5 konstantanya adalah angka 5. Jadi Bu Eka ulangi lagi contohnya. 4X dikurangi 2Y ditambah 5. Variabelnya apa saja ya? Variabel itu hurufnya atau huruf pengganti yaitu X dan Y. Koefisiennya berapa aja? Koefisien X berarti angka 4. Koefisien Y berarti negatif 2. Kemudian konstantanya berapa ya? Konstanta itu angka yang tidak punya variabel. Berarti di sini angka 5. Kalau di sini tandanya negatif berarti negatif 5. Tapi karena di sini tandanya positif atau ditambah, kita tidak perlu menulis plus 5, tetapi cukup ditulis angka 5. Itu contohnya. Bu Eka ngambil contoh lagi. Nah, Bu Eka ngambil contoh lagi, misalkan di sini 3Y kuadrat dikurangi 5X ditambah 8Y dikurangi 11. Nah, pertanyaan pertama, variabelnya apa saja ya? Nah, variabelnya apa saja? Variabelnya ada Y kuadrat, ada X, ada Y. Y kuadrat, X, dan Y. Itu variabelnya. Sekarang pertanyaannya, koefisien Y kuadrat berapa ya? Koefisien Y kuadrat adalah angka 3. Betul. Selanjutnya, koefisien X berapa ya? Koefisien X itu angka yang melekat pada X, berarti negatif 5. Kemudian koefisien Y berapa ya? Yang melekat pada Y. Kalau ini kan Y kuadrat, beda dengan Y. Angka yang melekat pada Y berarti angka 8. Terakhir, konstantanya berapa ya? Konstanta berarti angka yang tidak punya variabel yaitu negatif 11. Ya, sampai di sini silahkan diperhatikan, silahkan diulang-ulang video ini ya. Ini adalah awal untuk pembelajaran dari bentuk aljabar. Nah, sekarang setelah kita mengetahui bentuk aljabar itu apa saja, bentuknya bagaimana, kemudian variabelnya, koefisiennya, konstantanya sudah, sekarang Bu Eka akan melanjutkan yang namanya suku tadi sudah ya, suku, variabel, koefisien, konstanta sudah. Kemudian kita akan menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, materi kedua hari ini kita akan menyederhanakan bentuk aljabar. Menyederhanakan aljabar. Nah, untuk menyederhanakan aljabar syaratnya adalah hanya variabel yang sama yang bisa disederhanakan. Hanya variabel yang sama yang bisa disederhanakan. Bu Eka misalkan gini,
Bu Eka punya 4X dikurangi 7X. Nah, contoh pertama, 4X dikurangi 7X. Tadi yang bisa disederhanakan adalah apabila dia variabelnya sama atau sukunya sejenis ya. Nah, di sini variabelnya X, di sini variabelnya juga X. Berarti sama-sama punya X, baru bisa disederhanakan. 4X dikurangi 7X, punya 4 dikurangi 7, berarti masih min 3X. Itu ya. Min 3X. Kemudian yang kedua, ini sudah disederhanakan. 10 ditambah 2X dikurangi 6. Misalkan Bu Eka punya ini, 10 ditambah 2X dikurangi 6. Di sini yang punya variabel hanyalah 2X. Yang punya variabel hanya ini. Dia tidak punya teman, ya kan? Dia tidak punya teman, berarti tidak perlu disederhanakan. Sedangkan kita lihat konstantanya. Di sini ada angka 10, di sini dikurangi 6. 10 dikurangi 6 berarti 4 ditambah 2X. Jadi ini yang Bu Eka sederhanakan, yang ini tidak. Kenapa dia tidak disederhanakan 2X? Karena tidak ada yang sejenis atau yang sama. Sekarang nomor 3, 4X kuadrat dikurangi 2X. Nah, 4X kuadrat dikurangi 2X. Kita lihat apakah variabelnya sama? Berbeda, betul. Kenapa berbeda? Yang satu adalah X kuadrat, yang satu adalah X. Tentunya berbeda. Kalau berbeda maka dia tidak bisa disederhanakan. Berarti penyederhanaan dari soal ketiga ini tetap dirinya sendiri, yaitu tetap 4X kuadrat dikurangi 2X. Jadi dia tidak berubah. Kemudian contoh yang terakhir, yang keempat, misalkan Bu Eka punya 6X kuadrat ditambah 4Y kuadrat dikurangi 5XY, kemudian ditambah 3X kuadrat dikurangi 5Y kuadrat ditambah 6XY. Nah, ini panjang sekali. Kita lihat sukunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata di sini ada 6 suku. Tadi syaratnya kalau kita mau menyederhanakan aljabar, syaratnya variabelnya harus sama. Yang sama yang bisa diselesaikan atau disederhanakan, yang tidak sama cukup ditulis kembali ya. Kita lihat di sini ada X kuadrat, berarti kita cari yang punya X kuadrat. Kita cari yang punya X kuadrat di sini, Bu. Oke, betul. Kita lihat di sini 6X kuadrat. Di sini ditambah 3X kuadrat. Nah, 6 ditambah 3 berarti 9X kuadrat. Ya, 9X kuadrat. Oke, sampai sini dulu. Tadi kita mencari yang X kuadrat. Sekarang kita akan mencari yang Y kuadrat, ya. Y kuadrat. Mana ya yang punya variabel Y kuadrat? Loh, ternyata di sini, ya. Ternyata di sini negatif 5Y kuadrat atau dikurangi 5Y kuadrat sama 4Y kuadrat. 4 dikurangi 5 berarti masih min 1, ya. 4 dikurangi 5 berarti min 1. Y kuadrat. Y kuadrat tadi variabelnya, jadi harus selalu ditulis. Nah, anak-anak, dari sini Bu Eka selah dulu. Ketika angkanya itu cuma 1 atau angkanya adalah angka 1, maka kesepakatan dari para ilmuwan itu angka 1 tidak perlu ditulis. Nah, Bu Eka hapus di sini. Jadi 4Y kuadrat kalau dikurangi 5Y kuadrat harusnya jawabannya adalah negatif 1Y kuadrat. Tetapi angka 1 biasanya tidak ditulis. Artinya kita cukup menulis dikurangi Y kuadrat atau min Y kuadrat. Nah, ini X kuadrat sudah kita selesaikan.
Y kuadrat sudah kita selesaikan. Sekarang selanjutnya XY, kita mencari variabel yang punya XY. Oh, ternyata di belakang XY. Di sini min 5 berarti dikurangi 5, ini ada 6. 6 dikurangi 5 berarti masih plus 1 XY. 1 XY. Nah, 1 XY tadi sudah kesepakatan kalau angka 1 harus dihapus, tidak perlu ditulis. Jadi jawabannya adalah 9X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah XY. Itu ya, 9X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah XY. Nah, itu adalah cara menyederhanakan bentuk aljabar. Jadi anak-anak, hari ini Bu Eka itu menjelaskan tentang bab 3 yaitu bentuk aljabar. Yang pertama harus kita tahu adalah bentuk aljabar itu bagaimana. Ada variabelnya, ada koefisiennya, ada konstanta. Setelah kita tahu bentuknya, kita akan mengenal banyaknya suku. Banyaknya suku. Ini ada berapa? 1, 2. Kenapa 2? Karena setiap suku dengan suku berikutnya akan dibatasi atau dibedakan dengan tanda positif atau negatif, atau ditambah atau dikurangi. Kalau ini ada berapa suku? 1, 2, 3. Yang ini 2 suku, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu adalah contoh-contoh penyederhanaan dari aljabar. Kalau penyederhanaan aljabar tadi syaratnya harus itu ya, variabelnya harus sama. Ketika dia punya variabel yang berbeda atau bentuknya berbeda, tidak perlu dikerjakan. Yang dikerjakan hanya yang sama. Yang tidak sama bagaimana, Bu? Tinggal ditulis kembali. Nah, itu contoh-contoh dari menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, besok pembelajaran yang akan datang kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Setelah itu kita perkalian dan pembagian, kemudian adalah operasi pecahan aljabar, terus selesai. Itu babnya. Jadi bab 3 itu yang pertama adalah tadi mengenal bentuk aljabar, hari ini kita sudah bahas. Besok kita bahas penjumlahan pengurangan aljabar. Pertemuan lagi selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian aljabar. Kemudian yang terakhir pertemuan lagi 1 minggu yang akan datang lagi itu kita akan membahas tentang operasi pada pecahan aljabar ya. Demikian pembelajaran live pada siang hari ini untuk menerangkan tentang materi bentuk aljabar. Silahkan diputar-putar videonya lagi untuk memperdalam apa itu bagaimana cara menyederhanakan aljabar. Karena materi menyederhanakan aljabar itu adalah materi awal untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Begitu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.